Halo teman-teman, mudah-mudahan masih tetap bersemangat dalam mempelajari materi-materi kita. Pada video kali ini kita akan membahas kemampuan figural analogi. Kemampuan figural analogi merupakan salah satu jenis subtes pada TIU CPNS 2023. Apa itu kemampuan figural analogi? Berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 651 tahun 2023, kemampuan figural analogi adalah sebuah kemampuan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Kemampuan ini mirip dengan kemampuan verbal analogi, yang pada intinya adalah kita diminta mencari hubungan. Kalau pada verbal mencari hubungan dua kata, maka pada kemampuan figural mencari hubungan antara dua gambar. Lalu hubungan itu digunakan pada kasus yang lain. Nah, contoh soal kemampuan figural analogi adalah sebagai berikut. Nah, carilah hubungan gambar yang pertama sebelah kiri, persegi besar dengan persegi kecil, lalu gunakan hubungan itu untuk menjawab gambar yang sebelah kanan, yaitu gambar kubus besar, lalu harusnya jawabannya gambar apa. Nah, ini contoh kemampuan figural analogi. Bagaimana contoh-contoh soal figural analogi yang lain dan bagaimana cara menjawabnya, kita akan bahas pada video kali ini. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai belajar, kami ingin informasikan bahwa kami membuka bimbel online TIU CPNS 2023. Pada bimbel ini, teman-teman akan mendapatkan puluhan video materi belajar, ratusan soal latihan TIU CPNS lengkap dengan video pembahasan, kemudian paket tryout lengkap dengan video pembahasan, kemudian teman-teman juga akan digabungkan dalam grup diskusi Telegram. Pada grup ini nanti teman-teman bisa berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan saya dan juga dengan peserta bimbel lainnya. Teman-teman bisa gabung hari ini dan belajar mulai hari ini sampai hari tes nanti. Kita akan bahas banyak soal-soal TIU di grup diskusi Telegram. Bagi teman-teman yang berminat mengikuti bimbel ini, silahkan menghubungi WA ke nomor 0857 6610 1934. Sampai jumpa di kelas bimbel. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kita. Baik, ini adalah soal pertama kita tentang kemampuan figural analogi ya. Nah, disebutkan di dalam Permen Pan-RB itu bahwa diberikan dua buah gambar. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ada persegi besar, lalu ada persegi kecil. Lalu kita mencoba mencari hubungannya. Nah, setelah dapat hubungannya, gunakan hubungan yang sama tersebut pada gambar yang lain. Itu ya, ini gambarnya ada kubus. Lalu di sini juga ada beberapa gambar ya. Kita diminta memilih manakah yang pas hubungannya yang sesuai. Oke, itu maksudnya ya di kisi-kisi. Sekarang kita lihat nih. Di sini ada gambar persegi, lalu kita boleh sebut panah ini berubah gitu ya. Jadi awalnya persegi ini besar, lalu berubah menjadi persegi yang lebih kecil, tapi masih sama-sama persegi ya. Sehingga yang berubah itu hanya ukurannya. Nah, kita gunakan tuh hubungan itu pada gambar yang di sini. Di sini ada kubus. Kubusnya besar, yang besarnya itu lebih kurang sebesar persegi tadi. Kalau persegi di sini berubah menjadi kecil, maka kubus yang di sini harusnya juga berubah menjadi kecil gitu ya. Nah, sekarang berarti ini di sini harusnya gambar kubus. Nah, manakah yang gambar kubus? Tentu pilihannya antara B dengan E. Nah, lalu kita lihat BE ini sama-sama kubus, tapi manakah yang lebih tepat? Nah, lihat ukuran ini, ukuran persegi yang kecil ini. Nah, harusnya kubus ini juga seukuran persegi yang kecil, ya. Kenapa? Karena kubus di sini ukurannya sama dengan persegi yang di sini. Maka kubus kecil di sini ukurannya lebih kurang sama dengan yang di sini. Nah, manakah yang paling mendekati? Yang paling mendekati ukuran ini adalah B ya. Kalau E masih lumayan besar begitu ya. Nah, sehingga jawaban yang benar itu adalah B. Nah, berikutnya ini soal kita. Mari kita lihat. Di sini ada segitiga, lalu ke sini ada segitiga juga. Nah, mari kita lihat apa hubungan segitiga yang pertama ini dengan yang kedua. Nah, hubungannya adalah segitiga kedua ini merupakan
pembalikan ya dari segitiga yang pertama. Segitiga ini kalau kita balik gitu ya, kita balik jadinya ini. Atau boleh juga kalau segitiga ini kita cerminkan di sini ya. Kalau cerminnya di sini gitu. Ini cermin nih. Seperti apa bentuk pencerminannya? Tentu begini ya. Nah, kalau kita cerminkan. Nah, cerminnya itulah di sini. Nah, sekarang dengan hal yang sama, ini boleh kita lakukan. Nah, itulah yang dimaksud analogi. Konsep hubungan yang ada di sini kita gunakan di yang kedua. Nah, ini boleh kita cerminkan atau kita balik nih ya. Balik yang ini tadi atas, ini atasnya ya. Nah, sekarang kita balik jadi ke bawah gitu ya. Nah, ini juga mau kita balik berarti jadi ke sini. Nah, atau kita cerminkan saja nih. Nah, cerminnya berarti titik ini di sini, titik yang ini berarti lebih kurang di sini gitu ya. Nah, yang ini di sini, lalu yang titik ini nih yang di atas ke sini ya. Nah, sehingga lebih kurang gambarnya begini nih. Nah, gini. Oke, itu dia gambarnya ya. Nah, manakah yang paling mirip? Kalau A itu sama persis ya dengan ini. Dia tidak sama persis gitu ya. Lihat nih segitiganya kan nggak sama persis ya. Nah, kalau yang E nggak miring, kalau yang D dia ini lebih panjang ke samping daripada ke bawah ya. Padahal gambarnya lebih panjang ke bawah. Nah, kalau yang C ini persegi panjang, tidak, maka jawaban yang paling benar itu adalah B ya. Nah, gampang teman-teman ya. Mari kita lihat soal berikutnya. Pada soal ini kita bisa lihat ada dua huruf ya, huruf Y sama huruf Z. Coba kita lihat hubungannya nih. Apa nih hubungan Y di sini dengan di sini? Kalau kita lihat-lihat, ternyata Y yang pertama ini dibalik ke kiri gitu ya, digeser ke kiri, dimiringkan ke kiri begitu ya. Nah, berarti Z di sini juga kita miringkan ke kiri. Kalau kita miringkan ke kiri, manakah yang paling tepat? Nah, yang paling tepat adalah C ya. Benar teman-teman ya, C. Nah, dimiringkannya 90 derajat gitu ya. Y di sini lihat persis kayak gini nih, 90 derajat ke kiri. Nah, Z yang di sini juga jadi kalau dimiringkan jadinya begini ya. Nah, itu adalah C. Oke, kalau ini miringnya ke kanan salah. Ini miringnya udah benar ke kiri tapi cuma 45 derajat ya, nggak penuh 90. Kalau ini ke kanan, yang ini nggak dimiringkan sama sekali. Maka yang paling tepat adalah C. Oke teman-teman, mari kita lihat soal berikutnya. Pada soal ini ada huruf P, lalu tinggal segini saja gitu ya. Apa nih hubungan P dengan yang sekecil ini nih, apa gitu ya? Setara dengan apa? Hubungan mana dengan mana? Nah, kalau kita lihat-lihat gitu ya, ini adalah bagian dari huruf P yang di sini nih. Nah, di sini ya. Oke, atau kalau P ini kita potongnya di sini teman-teman. Nah, lihat garisnya, potong di sini, lalu ambil yang kanannya saja. Yang kanannya saja ini. Oke. Nah, yang kanannya inilah ini. Lalu lakukan hal yang sama. Kalau O ini kita potong, lalu kita ambil bagian kanannya, mestinya bagian kanannya yang ini ya, bukan yang ini gitu. Ini juga begitu. Nah, kalau ini namanya potong gini ya, ini juga potong gini. Nah, sekarang yang N kalau kita potong di sini, lalu kita ambil yang kanan, maka hasilnya yang ini teman-teman ya. Nah, ini. Oh iya, pas ya. Nah, ini ya, berarti kemungkinan besar jawabannya C. Kenapa saya bilang kemungkinan besar? Karena kita belum cek D dan E gitu ya. Nah, sekarang kita cek DE. Oke, kita potong di sini, ambil kanan. Nah, ini diambil kiri nih, yang ini diambil. Jadi nggak pas ya. Kalau E harusnya nggak kayak gitu. Harusnya ini nih, 3 garis, 1, 2, 3 gitu ya. Oke, berarti pas. Jawaban yang benar adalah C. Sekarang kita lihat soal kita berikutnya. Ada titik-titik 4, lalu ada huruf E. Kemudian ada titik-titik 3, itu harusnya hurufnya apa gitu ya. Nah, ini kita perlu kecepatan dalam menganalisa atau melihat pola. 4 apa hubungannya 4 sama E gitu ya. Nah, itu yang harus kita cari cepat-cepat teman. Nah, 4 apa nih? 4 ada apa 4 di E itu gitu ya. Nah, 4 di sini ya, ada 4 titik. Apa hubungan 4 dengan huruf E gitu ya? Emang di E ada 4 apa gitu. Nah, mari kita lihat. Oh, kalau dilihat-lihat E ini ada 4 garis gitu ya. Ini garis yang pertama yang di atas, ini. Lalu ini garis yang kedua, lalu ini garis yang ketiga. Mana yang keempat? Yang keempat nih, yang berdiri nih.
Nah, 4 di sini maksudnya adalah 4 garis pada E. Berarti kalau 3 di sini kita harus cari huruf yang garisnya ada 3. Nah, mari kita cek satu persatu ya. Huruf T itu ada 2. Ini yang pertama, lalu di atas yang kedua. Ini cuma ada 1, ini cuma ada 2, gitu ya. Nah, yang E, N, B ini ada 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Pas ya. Kalau M ada 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga jawaban yang paling pas, yang paling benar adalah B. Oke, gampang sekali ya teman-teman ya. Nah, mari kita lihat soal berikutnya. Ada huruf D, kemudian juga masih menjadi huruf D, tapi dengan perbedaan ukuran. Ada ukuran yang berubah di sana ya. Nah, apanya yang berubah itu yang harus kita lihat. Lalu cocoknya dengan bintang ini harusnya berubah jadi apa? Menyesuaikan dengan yang D tadi. Oke, apakah A pas? Jawabannya tidak ya. Nah, memang si D ini makin besar teman-teman ya. Memang makin besar, tapi teman-teman perlu perhatikan secara jeli. Yang makin besar itu ke sampingnya. Lihat tingginya teman-teman. Tinggi huruf D itu sama ya. Nah, apa yang beda? Yang beda itu lebarnya. Kalau ini lebarnya cuma ya berapalah ini ha, berapa senti gitu ya, segini. Tapi sekarang D yang di sini lebarnya segini nih. Nah, hampir 2 kali lipat lebarnya ya. Artinya D di sini ditarik ke kanan gitu ya. Ditarik ke kanan. Jadi dia makin melebar gitu ya. Sehingga bintang di sini ditarik makin ke kanan, tetapi tingginya itu harus sama. Yang berbeda hanyalah lebarnya. Nah, manakah yang pas gitu ya? Kalau yang A salah, kenapa? Karena bintangnya makin tinggi nih. Yang B juga salah karena bintangnya makin tinggi. Lihat D-nya nggak makin tinggi gitu ya. Sekarang yang E dulu, yang E ini salah karena bintangnya makin kecil gitu ya. Nah, sekarang tinggal yang C sama yang D. Nah, manakah yang tingginya pas atau yang sama dengan ini? Antara C sama D. Kira-kira mana yang tingginya sama nih dengan ini, tetapi dia makin lebar. Nah, biar mudah, mungkin biar saya buat garis ya. Nah, nanti kita bandingkan garisnya. Mungkin membandingkan garis ini lebih gampang. Oke, sepanjang itu teman-teman. Mari kita lihat yang ini. Nah, sepanjang ini tingginya ya. Lalu kita lihat yang ini nih, yang D ini nih. Nah, menurut teman-teman, manakah yang tingginya garis ini atau garis ini? Yang lebih pas ke sini, garis yang ini. Nah, tentu yang lebih pas kan bisa dilihat itu D ya teman-teman ya. Nah, kalau yang C ini dia makin pendek lalu makin lebar. Nah, D nggak kayak gitu, dia cuma makin lebar. Sehingga jawaban yang paling pas itu adalah D. Tingginya nggak berubah tapi lebarnya berubah. Ya, jawabannya adalah D. Oke, gampang sekali teman-teman ya. Nah, mari kita lihat soal berikutnya. Yang ini saya sudah membahas 6 soal tadi ya sebelumnya. Nah, ini ada 3 soal lagi. 3 soal ini saya minta teman-teman yang mengerjakan. Ini latihan yang pertama. Ya, ini latihan pertama. Lalu ini latihan yang kedua. Nah, ini tadi sudah ada yang mirip seperti ini soalnya. Lalu ini latihan yang ketiga. Ini juga mirip soal yang terakhir tadi kita bahas ya, teman-teman. Demikian tadi teman-teman pembahasan tentang kemampuan figural analogi. Pada video berikutnya kita akan membahas kemampuan figural ketaksamaan. Sampai jumpa pada video berikutnya.